Shalom Maranatha. Saya mau terus menyampaikan pengajaran saudara, kenapa salam saya berbeda dengan yang lain. Shalom itu damai sejahtera atas saudara. Maranatha itu berarti yang memberi salam ini punya pengharapan Tuhan datanglah. Jadi setiap kali memberi salam untuk saat sekarang, sekaligus iman untuk saat kedatangan Tuhan yang kedua. Sehingga awal dan akhir, alfa omega itu selalu menjadi satu komposisi yang digabungkan kuat dan berakibat semakin meningkat dalam kerohanian kita. Amin. Puji Tuhan, selamat datang kepada Ibu Yayu dan Wani yang siap share firman kepada kita, roti hidup, sehingga hidup kita semakin berkelimpahan. Mari kita siap berdiri bersama-sama memulai ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya, sehingga kita dapat mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ibadah raya ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman yang bersukacita rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita semua boleh kembali berkumpul di rumah Allah ini karena pada pagi ini akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebelum memuji dan menyembah nama Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan dan kita minta pertolongan, minta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita ajak bagi diri kita dengan memuji nama Tuhan dan pujian kepada bersama.
Oh
Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa hadir di tempat ini Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama kita ya Tuhan, untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tolonglah Tuhan, beri kekuatan, beri kesemangatan ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini boleh memuji-Mu dengan yang baik Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan dengan pujian kata gerakan rohani.
kesaksian kesaksian Tuhan silakan depannya Tuhan baik.
lagi. Shalom Maranatha. Ada dua kesaksian saudara. Yang pertama, mewakili istri saya, yang kedua mewakili diri sendiri. Saudara, hasil kontrol seminggu yang lalu, Jumat yang lalu, bukan Jumat ini, Jumat yang sebelumnya, hasilnya sangat baik. Dan puji Tuhan, saudara, dokter gigi yang ambil spesialis bedah mulut yang harusnya sudah pindah ke tempat lain, kemarin masih ada, belum berangkat, sehingga kontrol yang kedua itu bertemu lagi dengan dokter Rudi. Semua berjalan sempurna, saudara. Langit-langit yang diambil jaringannya itu sudah tumbuh dengan baik, sudah tertutup. Lalu gusi yang ditambal itu warnanya memang belum merah muda ya, belum matang, masih putih-putih begitu ya. Tetapi jahitannya sempurna, saudara. Benang jahit yang ada di dalam jaringan daging sudah menyatu jadi daging. Lalu benang yang ada di luar sudah lepas sendiri-sendiri. Dan sempat difoto, tapi saya sempat ditunjukin ya benangnya itu. Jadi yang di luar lepas sendiri. Jadi semua berjalan sempurna. Yang kami sangat kagum kepada Tuhan, di samping yang lain semua sangat ya. Ini lebih gitu. Dokternya ini setelah semua selesai, Tuhan pindah ke tempat lain. Ya, berarti itu waktu Tuhan yang sangat tepat, memberi dokter yang tepat. Lalu dokter ini minta nomor WA-nya istri saya dengan catatan akan mengirim foto-foto dari bedah mulut itu, dan sudah diberi. Cuma saya belum berani melihat saudara kayak apa itu. Lalu bukan itu saja, saudara. Ternyata dokter ini sangat peduli. Kapan saja bisa dihubungi. Jadi bukan saja sudah mengalami penanganan bedah yang sangat baik, tetapi bisa mendapat teman baru yang kapan saja bisa dihubungi. Begitu ada keluar kemarin sampai malam ya, dikontak, gak apa-apa Bu. Jadi sangat baik. Itu perkembangannya, saudara-saudara. Walaupun hari ini sampai hari ini masih harus puasa bicara, tetapi perkembangan fisik yang melegakan saya adalah sudah bisa makan lebih baik lagi, saudara. Walaupun makannya selalu harus sisi kanan, yang kiri tidak boleh dipakai minyak. Tetapi saudara tahu, Ibu Ruth sudah bisa makan bakso, sudah bisa makan iris-iris kecil-kecil gitu ya, sudah bisa makan sushi, sudah bisa makan ayam goreng. Tapi juga dipotong-potong kecil, saudara. Jangan berpikir paha terus bisa gini ya, potong kecil-kecil. Tetapi tidak boleh pedas. Nah itu yang jadi perkumpulannya. Dasar suka lombok, sekarang nggak boleh makan lombok, saudara. Ya, itu
kesaksian perwakilan yang saya wakili orangnya ada di harusnya jejer ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesaksian untuk diri saya sendiri, saudara. Saya bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong saya dalam proses tesis, saudara ya. Saudara sudah tahu kenapa di usia ini saya ambil komitmen untuk menyelesaikan, karena saya dikejar tanggung jawab. Saya rasa Tuhan bicara melalui hati nurani. 6 tahun yang lalu saya sudah kuliah 3 tahun, biayanya nggak sedikit, saudara. Kok nggak ada hasilnya, saudara? Itu yang menjadi beban. Nah, dulu tidak lanjut karena ada masalah perbedaan paham tentang judul tesis dengan dosen pembimbing, saudara. Sehingga saya memutuskan untuk tidak lanjut, walaupun sudah ujian proposal, sudah diterima, saudara, tetapi harus berubah judulnya. Dan itu tidak mudah bagi saya dalam waktu yang sangat pendek, sehingga saya berlarut-larut sampai 6 tahun. Nah, ini semua sudah rampung, tinggal penelitian lapangan, lalu nanti tanggal 2 dan 3 Mei ujian akhir. Saudara, saya bersyukur pergumulan yang terakhir itu adalah saudara jangan berpikir orang-orang yang lulus sarjana S1, S2, atau S3 itu pasti hebat-hebat. Sebetulnya justru makin tinggi kesarjanaannya, dia harus mampu mengungkapkan teori-teori yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh orang kebanyakan. Itu harus bisa diungkapkan dalam karya ilmiah sesederhana mungkin sampai orang biasa bisa mengerti. Jadi saudara jangan berpikir wah hasil karya ilmiah para sarjana itu pasti. Justru terakhir itu dia harus bisa menerjemahkan yang sulit-sulit, yang tinggi-tinggi, bahasa biologi, bahasa teknik dan sebagainya, disampaikan dalam bentuk pernyataan yang sangat sederhana. Dan ketika itu disampaikan kepada orang-orang yang diminta jawabannya, dia bisa ngerti, saudara, bisa dong. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Dan pergumulan saya yang terakhir adalah untuk memberi pernyataan, saya membutuhkan 50 paling tidak pernyataan untuk disebarkan dan dijawab oleh orang-orang yang akan dihubungi. Dan orang-orang yang saya hubungi itu pertama memang latar belakang pendeta, lalu yang kedua penatua dan diaken. Dan saudara tahu, jemaat-jemaat yang harus saya hubungi di Jawa Tengah Selatan ini, Gereja Islamasi, itu jemaat-jemaat desa, ya, Tosoro, Rangkeng, ya, di lereng Gunung Merbabu, ya, Merbabu. Nah, saudara tahu di mana angket harus saya sampaikan kepada mereka. Kalau bahasanya tinggi, tidak akan berhasil. Sehingga ketika dimasukkan SPSS akan mentok. Jadi saudara, Tuhan tahu, saya sudah pikir itu harus membuat pernyataan yang perlu dijawab 50 minimal. Karena saya mendapatkan 12 poin.
Kalau satu poinnya 5 pernyataan berarti sudah 60. Saya bingung, iso enggak? Saya sampai diskusi sama istri saya. Waduh, no, ini bagi saya nggak mudah. Tetapi dalam waktu 2 hari, saudara, Tuhan memberi saya. Sekarang saya bukan sulit mencari pernyataan, tetapi justru saya sulit nyensor pernyataan yang Tuhan beri kepada saya. Butuhnya 50, tapi saya dapat 100 lebih. Apa nggak bingung? Jadi itu kesaksian saudara. Terima kasih untuk dukungan saudara. Doakan supaya semua jalan lancar. 2 dan 3 Mei ujian akhir. Kalau lulus tanggal 14 Juni di wisuda. Dan wisudanya baru sama bojoku, saudara. Bojoku ini pinter kok aku, saudara. Karena 6 tahun yang lalu dia sudah lulus. Harusnya wisuda, tapi karena yang lanang urung lulus, orang gelem wisuda. Ganteng. Jadi dia tidak perlu ujian lagi, saudara, mau tesisnya sudah lulus. Dan sebetulnya sempat jadi pertimbangan para dosen. Ini perlu ujian lagi kan? Awalnya arahnya mau ujian lagi dengan judul baru, saudara. Lalu saya bergurau nyemoni, saudara. Dosen bisa disemoni, saudara. Pak, kalau istri saya ujian lagi, lalu dia lulus, wisudanya nanti double genadnya. Ya. Karena secara fakta dan hukum sudah jelas lulus. Nah ini suruh ujian lagi, berarti lulus 2 kali. Lulus 2 kali berarti gelarnya double. Mereka bingung juga. Akhirnya diputuskan tidak perlu ujian, cuma memperbaiki lagi supaya fresh, supaya segar dan bisa diterima untuk masa sekarang. Karena 6 tahun yang lalu sudah berbeda dengan sekarang. Itu kesaksian saya, dan saya bersyukur karena saya tidak perlu bayar banyak. Sudah DO, saya sudah drop out. Sebetulnya gelar saya sudah MA, saudara, mahasiswa abadi. Tetapi kemurahan, saudara, boleh saya hanya membayar mata kuliah terakhir 1 mata kuliah, lalu ujian-ujian dan wisuda. Itu saja. Yang 6 tahun lalu sudah dipertimbangkan tidak hilang, termasuk SKS saya tidak hilang. Itu kesaksiannya. Tuhan memberkati, dan saya harap nanti saudara terus mendukung kami berdua supaya bisa terus melayani dengan baik. Kenapa? Karena teman-teman seusia saya sudah mulai pada berangkat duluan. Sudah dipanggil duluan. Hari ini pengukuran dari satu teman dekat saya di Semarang, Pendeta Andreas Suwoto, dipanggil duluan. Itu teman dekat banget. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Dulu Pak, kembali dengan organisasi belum. Kemudian kalau persiapan kita Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memberi persembahan ini Tuhan, persembahan ini Tuhan, posisikan khususnya Tuhan, persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini menjadi yang harum dan
yang harum ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oh kembalikan dalam Tuhan yang beri sebagai beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kita memujikan berkat.
nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan yang sangat berkah namanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian bagi Tuhan kita dalam
Yesus, kami kembali berada Tuhan pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, dalam Tuhan, anak-anak Tuhan akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba ini Tuhan. Apa yang dikatakan hamba ini Tuhan Yesus, kami Tuhan, dan kami menemukan dan kami kisah Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami siap dan kami akan melakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kami pada hari ini kami sebetulnya sudah tua 76 lebih, dan sebetulnya saya tidak mampu di sini. Tidak mampu, tidak mampu. Sebetulnya ada masih muda-muda itu lebih maju lagi. Jangan orang tua tidak, bijak tidak lain tidak. Kemarin saya langgar di sini, saya fokus tidak ngangkat lagi, sudah pikiran saya tidak nyanda. Terima kasih itulah diserahkan. Kita akan bagi kelas dulu, saudara. Setelah 3 minggu berturut-turut tidak ada kelas karena ada acara perjamuan. Lalu minggu kemarin Ibu Gembala sebagai pengajar masih puasa bicara. Maka hari ini kita harus membagi kelas. Mari silakan anak-anak maju ke depan bersama dengan gurunya hari ini. Anak-anakku, belajarlah terus pada firman Tuhan sejak engkau kecil, karena engkau punya waktu yang sangat indah menikmati persekutuan dan mengenal Tuhan Yesus lebih baik, lebih panjang, sehingga Tuhan meneguhkan engkau sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang beriman, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan memberi kalian hikmat untuk mengerti firman ketika diajar oleh gurumu. Tuhan menyertai engkau. Dan kepada guru yang mengajar, Tuhan terus memakai engkau menjadi alat Tuhan untuk memindahkan atau mentransfer iman kepada anak-anak ini sebagai suatu pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Terimalah kasih karunia Tuhan dan masuklah ke kelas bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ikut dibuka maskernya biar cetok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Pagi ini luar biasa sekali. Saya merasa diberkati dengan kesaksian Pak Paulus tadi. Ini masuk nih nanti dalam khotbah saya tidak tahu juga. Hari kemarin itu sebetulnya kepala saya terus gilir itu. Keseimbangannya enggak benar ini. Tadi pagi terus saya tensi ternyata 140/98. Puji itu. Saya langsung minum obat pagi ini. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan saya, bukan karena gagah kuat saya. Tadi Pak Parno bilang
di usia tua saya ini sudah nggak mampu. Saya ya tua loh Pak. Tapi Pak, saya mampu kan karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan tentang integritas, ya. Kalau ini mungkin Pak Paulus, wah bagus banget ini menyampaikan. Kalau ini ayatnya gampang aja. Kita belajar dengan satu tokoh yang luar biasa, yaitu Ayub. Ayub ini perjalanan hidupnya, dia takut sama Tuhan, orang yang saleh, baik, ya kan? Sampai suatu saat itu dia mengalami yang namanya bencana yang luar biasa. Dalam sekejap bahkan dia ditambahkan dengan sakit penyakit. Nah, kalau itu menimpa kita, bagaimana keadaan kita? Bapak Ibu, ayo boleh jawab. Saya tidak menutup kemungkinan mungkin dalam mulut kita itu akan mengungkap atau mungkin wes tidak Tuhan-Tuhanan. Karena Tuhan kok meninggalkanku, Tuhan kok tidak memberkati aku, padahal aku sudah setia, sudah dikatakan salah loh, sudah setia, taat, bertanggung jawab, jujur, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi boleh semua masalah itu terjadi di dalam hidupnya. Supaya apa? Wow, Tuhan itu nantinya akan mengangkat kita secara luar biasa. Ya, saya dulu juga tidak tahu maksudnya Tuhan dalam hidup saya itu apa. Kalau saya ingat, tugasmu belum selesai. Wah, habis itu masih mikir terus. Ya, tugasmu belum selesai. Sampai tua, sampai memutih rambutku sekarang merah. Sampai merah rambutku ya, aku tetap melayani Tuhan. Itu integritas. Saya boleh katakan, tadi Pak Paulus juga kesaksian kuat integritas. Dia menyediakan apa itu tadi 50 itu apa? Bahan untuk pernyataan. Tapi Tuhan mau 100 loh. Wah, itu merupakan integritas juga kalau Pak Paulus mau melakukan buat Tuhan. Jadi integritas itu merupakan apa? Bisa dikatakan jujur, saleh, benar, bertanggung jawab, dan memiliki prinsip moral, melakukan walaupun tidak dilihat orang. Ya, kita mau belajar di dalam Ayub ini luar biasa. Kita baca dulu di dalam Ayub 27 ayat 4 tentang ketabahan, tentang keyakinan, kesetiaan Ayub yang luar biasa. Ayat 27 ayat 4, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Luar biasa ya. Walaupun dia dihimpit dengan banyak masalah, semuanya hancur, semuanya habis, tapi dari mulutnya tidak akan mengeluarkan mengucapkan yang namanya kecurangan. Seperti istrinya ngomong, kutuki aja itu anakku. Wah, kita punya pendamping seperti itu bukannya memberi kekuatan, tapi malah mengajari kita untuk mengutuki Tuhan kita. Tapi di sini benar-benar bibir Ayub ini luar biasa. Dia mengucapkan dan mengeluarkan kata-kata kecurangan. Dia tidak menghina Tuhan. Dia tetap setia, tetap kuat menghadapi semua masalah itu. Nah, yang pertama kita belajar di sini tetap mengabdi satu keyakinan, yaitu Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus memberi kita kekuatan. Tuhan yang terus menuntun hidup kita walaupun masalah boleh terjadi. Mungkin banyak ya perusahaan mulai kemarin teman saya sudah mulai cerita dia bikin
popok, kerita, baju baby. Padahal saya bilang itu dibutuhkan. Banyak orang yang hamil masih kan ya kebutuhan itu, tapi masih juga dia bilang sepi ya yuk. Saya pun bilang ya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi semua apa yang terjadi. Tapi puji Tuhan, barang saya habis. Sampai di gudang udah ada stok. Kalau saya ditelepon, ini pianonya kok orang mau kirim-kirim barangnya kayak terus lah, dikirim apa? Saya sampai bilang gitu. Tetapi kita tahu bahwa ini tadi supaya kita itu tetap memiliki integritas, kedekatan, keyakinan hanya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Wow, sosok Paulus ini sangat-sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali terobsesi dengan pelayanan Paulus ini. Juga Pak Paulus, ya walaupun sudah tua tapi dikatakan Pak Nok malah pro, tapi Pak Paulus malah masih mau ikut ujian. Saya bikin susah tuh, pakai catatan tuh sekarang biar nggak lupa, ya kan? Habis ini, ya saya percaya untuk terus mengabdi iman kita ini tetap bertekun, tetap teguh, tidak tergoncangkan. Ya, jangan mau digeser dari ajaran apapun. Saya percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah menetapkan kita menjadi umat pilihan, menjadi anaknya yang dikasihi, ayo terus maju, terus bangkit. Tidak ada kata tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa. Saya katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan aku sampaikan untuk besok. Tapi Tuhan jelas diberikan air. Wah, saya tangkap itu air. Sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Saya mau Tuhan seperti dia. Walaupun masalah boleh terjadi, boleh menghadang di hadapan kita, tapi kalau kita nanti yang bisa menyelesaikan semua itu, namanya lulus. Nanti Pak Paulus juga diimani lulus. Tanggal 24 ini sudah 14 Juni sebelum dulu pas ulang tahun kalau tidak salah. Iya kan? Wah, ingat saya pas ulang tahunnya Bu, karena seminggu sebelumnya saya dulu. Tanggal 14 Juni, jangan lupa nanti ikut datang ke sini kita makan-makan. Itu yang pertama, untuk tetap mempertahankan iman percaya kita, jangan tergoncangkan. Paulus pun dalam pelayanan mengalami segala masalah, dicemooh, akan dibunuh, ya kan? Wah, goncangan dimanapun, tapi tetap dia mengabarkan Injil kebenaran firman dari Tuhan. Saya percaya kalau anak-anak di tempat ini, Bapak Ibu di tempat ini juga terus tetap mengabdi pada satu keyakinan, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya. Sebentar lagi kita boleh mengalami lawatan yang luar biasa di saat Tuhan mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Saya kalau ingat itu, saya tidak bisa
tidak meneteskan air mata karena hidup saya ini siapa sih saya ini dulunya dari barang rongsokan, kotor, penuh dosa, tapi Tuhan sudah mengangkat menjadi anaknya, menjadi umat pilihannya, menjadi umat pemenang, umat tebusan karena darah Yesus yang sudah ada dan nyatu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tetap rendah hati, ya. Orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Contohnya Daniel. Daniel itu diberikan urapan kuasa. Kuasa di mana dia tidak makan makanan pesta pora. Dipuji kepintarannya juga Daniel ini tetap yang paling luar biasa kepandaiannya. Makan sayur itu ternyata juga bagus untuk tubuh kita. Jangan hanya makan daging terus. Kalau makan daging terus nanti badan kita semakin besar. Ya, kalau mungkin seusia saya mulai ini akhir-akhir ini saya katakan sama anak saya, kok ini loh, apa ini? Tenggorokannya itu kok kayaknya sudah mulai tertutup. Minum aja kesel-kesel. Makan pedes sedikit kesel. Wah, kalau sudah kesel itu rasanya sakit sekali. Sampai Pak Nid bilang kalau saya sudah batuk-batuk itu Pak Nid, COVID. Aduh, saya udah ya ini tadi kesel lah. Mau makan aja kok susah tuh ya. Saya bilang, COVID. Ya, doakan kita ini sudah terbebas dari yang namanya COVID. Puji Tuhan, kita punya pemimpin siapa itu Pak Jokowi. Wah, sudah disuntik semuanya sehat. Mungkin ada yang tidak mau disuntik. Saya yang booster kedua ini juga takut karena teman-teman saya juga nakut-nakutin nanti kalau disuntik yang darahnya itu katanya tidak lancar alirannya, itu nanti jadi stroke. Waduh, nah kita tahunya dari mana kalau ini darah tidak lancar, darahnya membeku, tidak kan? Kalau mungkin contohnya Mbak Uki harus minum pengencer darah karena kan banyak sakitnya gitu. Nah, kalau saya terus masa mau dicek dulu ini darahku encer atau kental gitu, mau dicek gitu ya kan. Cuma saya juga takut kemarin bilang, oh sudah bisa itu katanya kadaluarsa, hati-hati loh. Ditakut-takutin luar biasa. Saya mau suntik aja sudah mulai mempersiapkan tubuh ini supaya tetap sehat. Dulu sudah dosen puji itu baru satu sama. Kalau juga belum ya yang kedua. Nah itu cari dosen kedua dulu karena kemarin kesaksian kalau saya mau diajak ke Israel. Tapi kabar itu belum sampai ke telinga saya, baru disampaikan kepada Fahmi. Saya bilang, apa? Bener tak Mami mau diajak ke Israel gratis? Saya bilang, Mami itu iman cetek. Terus saya bilang, loh, kalau aku belum dikabarin, yang nanti tunggu tanggal mainnya. Terus nanti tetap doa. Itu loh kekuatan kita. Ya tetap ada kerendahan hati. Saya lanjutkan Daniel tadi. Daniel juga diberikan kuasa untuk mengartikan mimpi. Wah ya, itu bukan karena gagah kuat dia, itu karena kuasa yang Tuhan berikan untuk Daniel untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar. Wah luar biasa kalau kita bisa menjadi penerjemah mimpi. Wah itu merupakan karunia yang luar biasa sekali. Saya mau Tuhan. Saya kepingin bisa menerjemahkan mimpi. Kalau dikit-dikit orang terima duit, gampangnya gitu aja kan ya. Tangannya kedutan, itu main nabok ibu jone. Cokot tulo. Kalau cokot tulo kok bojo. Kita
pernah mimpi kayak seperti itu. Itu kerendahan hati. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan memiliki keputusan integritas yang luar biasa, yang mantap. Derekku setia nomor 1. Yang kedua kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan kuasanya sebagai pelindung yang setia dan menjaga mereka dalam kasih karunia-Nya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kedua, biarlah kita tetap didapati untuk tetap setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pelindung, pengayom, kekuatan di dalam hidup kita. Makanya jangan menyerah apapun yang terjadi. Masalah itu boleh sekian banyaknya dipersiapkan Tuhan untuk menguji setiap hati kita. Seperti Yusuf, gara-gara mimpi aja jadi bermasalah, ya kan? Yusuf mimpi loh, cuman mimpi aja kakak-kakaknya jadi membenci dia. Kemudian dia dijual, ya, dibuang dalam sumur, kemudian dijual sampai kepada Potifar pun akhirnya difitnah, masuk penjara gara-gara dia mau di itu apa, kantor Potifar itu dia nggak mau untuk mengotori kekuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa anak-anak di tempat ini, Bapak Ibu di tempat ini, anak-anak Tuhan yang dahsyat, anak-anak Tuhan yang hebat, di mana kita tetap memiliki iman yang kuat, kerendahan hati, dan percaya bahwa Tuhan memberikan segalanya buat hidup kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya pencobaan, tidak seperti Tuhan Yesus ya. 40 hari setelah dia puasa di padang pencobaan, dia mengalami yang namanya laparan. Kalau kita puasa sehari aja, mungkin perut aja sudah lucu. Saya ini mau puasa, luar biasa puasa, tapi tidak ngomong ya. Itu juga merupakan sedih, mau ngomong sama Pak Paulus, Pak. Mau apa toh? Gitu aja kan juga enggak yang diajak ngomong juga ada ya. Tapi gimana lagi? Karena memang baru sakit. Nah, seperti juga Tuhan Yesus, ditawarin segala keindahan dunia buat. Kalau kita mungkin kita melepaskan keyakinan kita, ya kasih derajat naik ya, tapi harus ditinggalkan. Banyak sekarang contohnya untuk terus mengikuti yang lainnya. Tapi kita percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh itu hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita yang luar biasa. Kita ingat segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap masalah apapun. Jangan kita meninggalkan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dulu saya bilang, ini Tuhan, doa, tanya sama Tuhan. Ternyata Tuhan benar-benar hidup. Kalau diajak ngomong, Tuhan juga jawab melalui firman-Nya. Tuhan katakan, saya tadi pagi dapat firman itu luar biasa, kalau nggak keliru ya. 1 Korintus kata tentang kasih. Berarti Tuhan itu mengasihi kita.
apapun sesuatu yang kita kerjakan semuanya hanya dari Tuhan. Hari ini saya boleh melewati yang namanya persiapan, di mana harga plastik itu mulai katanya menurun, ya kan? Tapi kalau beli bahan nggak bisa turun, ya siap-siap aja. Teman saya juga bilang ngelongi batin nih. Keuntungan kita siap-siap untuk berkurang. Karena kemarin toko juga bilang, nek mau naik harganya aku mau ambil. Terus saya bilang sama teman saya, terus dia ya tetap bertahan ya yuk, itu aja, nggak bisa naik terus. Dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan ini harganya mulai turun. Turunnya itu ya tidak langsung jelek itu. Dulu kalau naik, wah cepet banget dia bilang. Naik cepet banget, beli kain aja naiknya luar biasa. Tapi sekarang turunnya itu sedikit demi sedikit. Mungkin yang tahu ya, ini masih kami ya di dunia tech kan ya. Udah desain. Bodoh takut. Ternyata ya, nah dia terus bilang, nah terus gimana? Stokmu gimana? Wah, puji Tuhan saya nggak berani stok banyak-banyak. Oh, duitnya yo remen. Nah, sebagai anak Tuhan jangan takut, ayo tetap melakukan bagian kita. Maka nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya, membukakan tingkap-tingkap langitnya untuk setiap kita. Pak Parno jangan lagi ya bilang, aku sudah tidak mampu. Loh, tak boleh, tetap harus maju. Ya, Pak Parno bagus loh tadi. Ini ujian WA-nya bagus. Saya jangan meresapi integritas, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi anggap ini semua malaikat Tuhan, Pak. Jadi kita boleh belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya akan mengalami fase-fase ini untuk tetap bertekun di dalam iman, keyakinan kita, rendah hati, jangan sombong kalau kita diberikan kepandaian lebih lagi. Pak Paulus saja bilang tadi untuk menjabarkan supaya bisa diterima yang kalau saya mungkin kalau Pak Paulus dengan bahasa Ibrani saya akan mudeng. Bahasa Ibrani saya akan mudeng. Mungkin itu juga Pak Paulus sudah bisa. Saya yakin loh. Bahasa Ibrani. Kemudian bahasa roh saya sekarang juga tidak diberikan mengartikan bahasa roh itu. Tidak semua orang itu wah ini mengartikan bahasa roh ini. Oh Tuhan baik, Tuhan mau itu nanti saya pernah itu didoakan itu saya pakai bahasa roh itu diartikan oh ini aku kayaknya ngomong sama Tuhan orang ini. Jadi kan beda alurnya. Jadi jangan terus gampang percaya orang yang numpangi tangan kita untuk mendoakan. Oh itu isi hatinya dia. Ya, bukan isi hati Tuhan. Tapi kalau isi hati Tuhan, wah itu luar biasa. Saya mengalami itu. Saya dulunya tidak percaya. Bahasa roh Tiongkok. Ya, tapi saya percaya. Bahasa roh itu memang hubungan kita dengan Tuhan. Dan sekarang Pak Paulus bilang, kalau Isa masih penyembahannya yang dapat dimengerti. Saya percaya bahasa roh itu hanya untuk kita berbicara sama Tuhan. Kalau kita harus menyampaikan untuk kita boleh ngomong sama Tuhan, itu baru kita lakukan. Tapi kalau enggak ya kita pakai bahasa Indonesia lebih gampang. Bahasa Jawa ya lebih halus lagi. Tuhan itu seluruh bahasa tahu, ya. Tapi bahasa Inggris lebih bagus lagi. Waktu saya ditugas di Purwodadi dulu itu bisa bahasa Mandarin, itu yang bisa menerjemahkan Fani itu. Fani pun deh, apa Vina ya? Lupa saya waktu di Purwodadi. Fani masih di Thailand deh. Ya
bisa bahasa Mandarin. Saya sedikit-sedikit itu diberi gambaran dia itu bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, bebaskan, lepaskan aku dari kutuk roh nenek moyang ini. Wah, bahasanya itu gitu. Tapi pakai Mandarin, tak tanya setelah dia sadar, kamu bisa Mandarin? Gak bisa. Karena kita, kamu ngomong apa? Dan itu saya juga nggak tahu. Itu loh, apa bahasa roh. Jadi bahasa yang bisa dimengerti orang. Saya cuma dikit-dikit karena dikasih Tuhan. Pengertian juga cuma sedikit. Saya nggak mudeng juga bahasa Mandarin. Mandarin bisanya cuma ini, gitu kan? Cuma gitu. Tuhan kalau nggak memberi loh, saya diam aja. Tapi sini saya bilang, untuk melepaskan itu tadi kuasa apa roh nenek moyang. Luar biasa. Terus habis itu dia tidak mau asah terus hilang. Tidak bisa hilang dia. Sekarang ini anaknya nakal. Ya, itu harus dijaga. Hubungan kita sama Tuhan itu terus menerus harus dijaga. Jangan ada celah lagi kita melakukan dosa. Integritas berbicara, kejujuran hati kita, moral kita sangat melakukan. Walaupun tidak dilihat orang, walaupun itu hanya untuk Tuhan sekalipun, tapi Tuhan kalau ditinggikan, Tuhan disukakan. Wah, dia sangat bersuka cita. Dia akan memberikan anaknya ini, ya, satu persatu punya kelebihan masing-masing di tempat ini. Ayo gali terus kemampuan kita. Jangan pernah katakan aku tidak bisa. Jangan pernah katakan aku sudah tua. Sampai memutih rambutku, aku tetap percaya, punya keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ya, saya percaya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita pujikan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu.
melalui mulut bibir lidah kita untuk terus kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kita, integritas di dalam hidup kita, ada kejujuran, ada kebaikan, ada kata atau salah, dan saya percaya apapun yang kita lakukan walaupun tidak dilihat, tapi kita boleh memberikan 100% hanya untuk Tuhan, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk teman kita, untuk pelayanan kita. Jangan kita bedakan. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan semuanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan sungguh sangat ajaib. Kalau kita boleh melewati hari-hari ini, sekian tahun ada pandemi, kami percaya Tuhan telah membebaskan bangsa Indonesia ini dari semua yang namanya wabah pandemi itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada itu karena rencana-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami boleh ada karena Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan Tuhan mau kita melakukan bagian kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami percaya Tuhan setiap jemaat di tempat ini mungkin sedang mengalami masalah goncangan apapun, tetapi biarkan Tuhan keyakinan mereka tetap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, walaupun mereka semua sudah sepuh, kami percaya Tuhan pakai hidup mereka lebih lagi untuk memberikan contoh buat generasi berikutnya Bapa, untuk memiliki rasa takut akan Engkau, untuk mereka boleh menceritakan segala kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup mereka, memiliki integritas Tuhan. Kami mengucap syukur, memiliki tanggung jawab yang besar di dalam setiap hidup mereka masing-masing, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin, sebagai gembala di tempat ini. Saya yakin dan percaya semuanya diberikan 100% hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Paulus dan Ibu untuk boleh mengembalakan di tempat ini. Ini adalah milik-Mu Tuhan. Hidup mereka Tuhan sudah Kau tanam sedemikian rupa indahnya menjadi gembala di tempat ini, untuk memimpin setiap jemaat di tempat ini, supaya mereka semakin hari semakin mengenal Engkau semakin luar biasa melalui setiap kesaksian hidup yang mereka alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu saat masih di tempat ini Bapa. Mereka terus mengingat akan kebaikan-Mu. Mereka terus dekat kepada-Mu Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali menjemput setiap kami. Kami tinggal ngantri Tuhan. Kami tidak tahu kapan Engkau akan panggil kami, tapi kami tetap siap sedia, tidak akan meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak berhenti berbicara, tapi biarkan Roh-Mu terus menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Yayu untuk firman-Nya. Bersyukur Bu Yayu materinya cuma bisa Bu Eni. Bu Eni Yesus berarti selalu siap melakukan perintah-perintah Tuhan. Repotnya banyak orang bisanya cuma ngomong-ngomong. Selalu berkata nggak bisa.
karena hukum ini nggak boleh. Puji Tuhan, saya diberkati saudara-saudara, dan salah satu yang saya pelajari dan masuk di tesis saya adalah integritasmu. Itu luar biasa. Saya banyak diberkati dan firman ini meneguhkan yang saya sedang belajar. Integritas itu seperti mainan papan seimbang itu ya. Sana ada orang, sini ada orang. Nah, integritas itu berpadangan, artinya yang di sana dan di sini podo dan jomplang. Yang diucapkan bibir sama dengan yang dilakukan. Wow. Dan saya yakin kita harus lulus dalam ujian integritas. Amin. Baik, puji Tuhan. Minggu depan adalah minggu keempat. Kita bersama-sama akan beridentitas budaya Nusantara. Ya, jadi sebelum kita punya ibu kota baru nanti, namanya ibu kota Nusantara, kita sudah berbudaya Nusantara. Dan ketika sharing dengan para hamba Tuhan, mereka sangat respect saudara, karena kita betul-betul rindu menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, mencintai Indonesia. Karena saya tetap percaya kata-kata profetik yang banyak diungkapkan bahwa akhir zaman ini Indonesia akan menjadi kaki tiang untuk seluruh dunia. Dan itu sudah mulai muncul di dalam dunia internasional. Bagaimana orang-orang tidak memandang ringan, tidak memandang sebelah mata lagi terhadap Indonesia. Itulah bangsa kita. Amin. Diberkati Tuhan. Baik, itu untuk minggu depan. Hari ini setelah ibadah kami akan pilih Pak Daniel karena baru selesai operasi hernia. Jadi setelah ibadah selesai akan pilih ke sana. Kepada saudara-saudara yang rindu dan ikut bersama, pilih ke mana tempatnya? Ya, bisa. Boleh ikut, ya. Bisa ikut mobil, bisa bawa motor sendiri, dan juga bisa bawa mobil sendiri. Ya, itu saja. Ada tambahan? Oh ya, saudara, satu lagi, karena tesis saya sudah rampung betul untuk siap penelitian. Besok rencana saya akan menghadap ke Ketua Pascasarjana untuk minta pengantar atau tanda boleh berangkat. Maka kami berdua akan banyak peluyur, saudara ya, ke daerah Jawa Tengah Selatan. Saya akan bawa mobil sendiri di medan yang tidak terlalu berat bagi saya. Karena ada medan-medan yang bagi saya cukup, ya bukan ahli dalam mengendarai mobil, saudara, ke gerabak, ke mana itu kan dur-dur. Jadi untuk yang mudah ditebak
tempuh dengan yang saya mampu, kami akan tempuh sendiri. Tetapi kalau tidak, nanti Tuhan akan tolong saya mendapatkan pilot yang baik untuk mengantar kami ke sana. Dan kemungkinan akan ada tempat-tempat yang kami harus bernolong. Karena ada beberapa tempat yang berdekatan. Kalau kami datang ke satu tempat pulang, terus besok datang lagi ke tempat yang dekat, nguras tenaga, dan juga maaf perhitungan nguras duit. Doakan saudara, jadi saudara akan banyak tidak ketemu kami berdua kemungkinan. Tetapi kami punya kesempatan yang baik juga. Nanti tanggal 28 hari Selasa ada fellowship pendeta daerah 4 yang belum terjangkau, yang belum bisa kami kunjungi. Kami akan tangkap orangnya di fellowship tanggal 28 itu. Ya, itu saja. Setambah ulang tahun. Sepanjang minggu ini, apakah ada yang berulang tahun? Kalau ada, silakan berdiri di tempat saudara, lalu maju pelan-pelan ke depan untuk diberkati. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini, dan Engkau terus-menerus memberi pengajaran-pengajaran kepada kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang bertumbuh dalam kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan anak Allah yang hidup, dan mencapai kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Engkau tidak membeda-bedakan jemaat yang Tuhan. Semua sudah Engkau tebus dengan harga yang sama, yaitu kematian dan kebangkitan. Engkau sudah merobohkan semua tembok-tembok perseteruan, tembok-tembok perbedaan, dan menjadikan satu kami semua menjadi warga kerajaan-Mu, menjadi anggota tubuh-Mu ya. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang disampaikan melalui hamba-Mu. Berkati Ibu Yayu, sekeluarga, suami, anak, mantu, cucu, dan keluarga besarnya, baik yang lurus maupun menyamping. Tuhan berkati dengan pengenalan akan Engkau yang semakin kokoh. Tuhan berkati rencananya sesuai dengan berkat-Mu pada beberapa bulan mendatang untuk dapat bersiarah ke Israel dan beberapa negara tetangga yang berhubungan dengan siar rohani. Kami tahu Engkau yang memberkati, maka Engkau yang akan mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Berkati Fani juga secara khusus yang ikut ambil bagian dalam pembangunan tubuh-Mu di tempat ini. Kesediaan mereka Engkau berkati dengan limpah, dan kepedulian mereka terhadap jemaat di tempat ini kami tahu juga merupakan bagian dari kepedulian-Mu terhadap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dengan doa kami, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di dalam pergumulan hidup mereka, sehingga mereka selalu berangkat masuk
Oleh karena Engkau selalu memberi jalan masuk kepada kami sebagai orang-orang dalam yang Engkau berkati. Kami akan masuk sampai di tempat Engkau berada, di balik tirai. Karena itulah janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa siapa untuk negara dan bangsa kami tercinta. Tuhan, terima kasih untuk semua kondisi di negara kami. Kami adalah bagian bangsa ini dan kami mencintai Tuhan sama seperti Engkau mencintainya. Terima kasih, berkati pemerintah pusat kami, orang nomor 1 di negara kami, Pak Jokowi. Tuhan berkati semua unsur-unsur pemerintah pusat sampai daerah. Tempat-tempat yang masih belum menerapkan toleransi yang baik, kami hanya menyerahkan kepada-Mu ya Roh Kudus. Karena Engkau yang sanggup mengubah hati manusia. Engkau sendiri yang bekerja melalui cara-Mu, sehingga tubuh-Mu di Indonesia dapat menjadi sarana untuk memenuhkan seluruh alam semesta di wilayah Indonesia ini dengan kepenuhan-Mu ya Tuhan. Sehingga gereja nyata di dalam kemuliaan Kristus yang memenuhi hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapak, berkati keluarga-keluarga dengan keharmonisannya, sehingga saling memahami, saling mengerti satu sama lain, dan berkeadilan, sama seperti Engkau adil terhadap setiap kami. Ajar kami juga adil kepada sesama kami, dan menyatakan keadilan-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada semua, terutama saudara-saudara seiman kami, terutama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang studi dengan keberhasilan, berkati yang bekerja dengan sukses yang dari Engkau. Sehingga di tempat kerja mereka, di marketplace mereka dapat menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati. Berkati juga kunjungan kami ke tempat Pak Daniel untuk mendoakan dia dalam pemulihan pasca operasi hernianya, sehingga mereka dapat diteguhkan, dikuatkan, dan merasa menjadi bagian dari tubuh-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, dengan iman dan sukacita yang dari Tuhan, penuh antusias, semangat rohani, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama